Ini dia ikan pucat, warna gitu doang, tapi bisa mati kalau dibiarin sendirian. Payah banget kan? Beneran nggak bohong gua. Halo para pecinta ikan clownfish, bagaimana kabar ikan kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya, dapat makan 3 kali sehari, mandi air laut bukan mandi obat, dan selalu bisa tidur dengan nyenyak. Bang, lu nanya kabar ikan mulu dah. Kabar gua kek lu tanyain. Lu mah gimana ikan lu aja bro, ikan lu sehat, lu pasti waras kan? Oke, balik lagi ke ikan. Jadi di kesempatan kali ini, sesuai janji di video gua kemarin, gua mau bahas satu varian ikan Nemo yang unik banget. Ini dia skunk clownfish, si paling penakut. Satu-satunya jenis clownfish yang bisa dipelihara ramean tanpa harus berantem satu sama lain. Tapi ini perlu digarisbawahi, bukan cuma sekedar takut ya, tapi ketakutan ini bisa berujung kematian. Nah, apakah kalian juga pernah pelihara varian ini? Apakah kalian pernah pelihara dia sendirian? Kasihan sendirian pasti karena jomblo kan? Nah, kalau kalian pernah pelihara tapi mati, setelah nonton video ini kalian pasti berhasil pelihara dia. Gue juga dulu gagal terus guys, tapi setelah gue tahu karakternya, langsung berhasil. Oke, langsung aja kita masuk ke ketakutan. Maksudnya ke pembahasannya. Gua nggak nyangka kalau dia setakut itu. Gua pikir dia sama seperti ikan Nemo pada umumnya. Jadi semua ini bermula karena ketidaksengajaan guys. Sebenarnya gua udah capek sama satu varian ini. Udah ikannya jarang banget di toko. Sekalinya beli, masuk akuarium selalu nggak bertahan lama. Segala bentuk aklimasi udah gue coba, sampai mode rendam kantong, mode tetes-tetes, semua nggak ada hasilnya. Sampai udah males jadinya. Udahlah, nggak usah koleksi jenis yang gituan, ribet nggak jelas maunya apa. Pas lagi di toko, gue lihat ada dia. Akhirnya gue tetap tergoda untuk beli dia lagi. Emang nyebelin. Ini nih masalahnya penghobi air laut. Lihat sesuatu yang menarik, susah banget buat nggak beli. Oke, singkat cerita, gue bungkuslah 1 ekor skunk. Tapi gue mikir daripada beli cuma 1, ngotor-ngotorin tangan doang kan nantinya. Jadi gue tambahin lagi lah jenis kromis warna biru 1 ekor. Oke, abis itu gue bawa pulang. Nyampe rumah langsung ritual seperti biasa. Ikan gue karantina dan aklimasi dulu. Dan disinilah keanehan dimulai. Si skunk clownfish ini nempel banget sama si kromis guys. Nah, gua mau pindahin kan. Si skunknya panik gak karu-karuan. Gelisah loncat-loncat, kayak mau keluar dari dunia perikanan gitu. Terus akhirnya gua kasih nasihat kan. Bro, lu jangan gitulah. Teteplah jadi ikan yang lucu. Jangan coba-coba ke darat. Darat itu beban hidupnya berat bro. Lu mau gue suruh cari nasi tiap hari? Akhirnya percuma, dia tetap berontak guys. Jadi karena gue takut dia kenapa-napa, gue satuin lagi sama si kromis. Baru deh akhirnya dia tenang. Lucu juga sih, baru lihat tingkah ikan kayak begini. Kalian harus tahu ini guys, jenis skunk clownfish ini ternyata punya temperamen sangat penakut. Dia bisa mati hanya karena ketakutan sendirian. Makanya selama ini gue pelihara dia mati terus, karena gue pelihara dia kagak ada temennya coy. Abis dari dulu stok di toko kalau datang pasti cuma 1 ekor. Kalau pas gue lihat di toko mah sehat banget, soalnya bareng ikan-ikan yang lain kan. Pas gue bawa pulang dia jadi sendirian, langsung dah jadi stres, murung, mojok, nggak mau makan. Jadi secara nggak langsung skunk gue ini terselamatkan karena ada kromis ini guys. Nah, kenapa si skunk bisa nempel sama kromis? Jawabannya karena kromis adalah ikan damai. Kromis ini bisa banget kalian pelihara bareng clownfish jenis apapun. Daripada kalian beli jenis betok yang aneh-aneh, mending tambahin kromis ini. Dijamin tidak akan ada perkelahian. Terus apa cuma kromis yang bisa jadi teman bang? Gak juga guys, ikan-ikan damai seperti firefish, gobi, capungan, bahkan jenis clown seperti Nemo, negro, dan sesama skunk, itu semua bisa jadi teman senasib. Jangan kasih jenis clown seperti tomato atau marun. Percuma, gak bakal ditemenin. Yang ada dikejar-kejar makin stres. Terus kalau kalian terpaksa harus beli 1 ekor dan kalian gak mau beli ikan yang lain, itu juga bisa, asal udah ada anemon yang ready. Kalau sudah ada anemon aman guys, mau dia sendirian gak masalah. Anemon itu tempat ternyaman untuk semua jenis clownfish. Bang, kalau di akuarium udah ada penghuni clownfish juga, bisa nggak buat jadi teman skunk?
Gak bisa guys, soalnya udah beda nasib. Clownfish kalau udah lama di tank, nasibnya udah bagus. Udah pasti jadi penguasa di sana. Kalau kalian masukin skunk, ya dia bakal dianggap penyusup. Habis lah udah hidupnya. Katanya skunk bisa dipelihara ramean tanpa berantem. Oke, gue buktiin di sini. Gua datangkan lagi skunk 2 ekor guys. Belajar dari pengalaman kan. Jadi gua nggak beli 1, langsung 2 ekor. Beneran tuh, nempel banget berduaan. Efek sama-sama takut. Sebenarnya kalau udah begini udah enak banget buat jadi pasangan. Tapi karena di sini gua mau eksperimen buat pelihara ramean, gua gabungin 2 ekor ini sama skunk gua yang lama. Nah, ini skunk gua yang awalnya sama Chromis tadi guys. Dia udah bodoh amat sama si Chromis karena dia udah punya anemon pribadi. Aduh, baik banget kan gua kasih anemon tuh. Dan bener guys, skunk lama nggak nyerang 2 skunk baru. Padahal ini pendatangnya 2 biji loh. Biasa kalau jenis lain 1 biji aja dikejarin dulu sampai sobek-sobek siripnya. Tapi tetap mereka nggak dikasih jatah tinggal di anemon. Mereka berdua harus ngontrak dulu di koral. Setelah hampir seminggu akhirnya mereka mulai akrab guys. Mulai ada interaksi, makan bareng. Dan kalau malam gue sering lihat mereka bobok di anemon bareng-bareng, bertiga. Nah bener kan, mereka itu jenis paling damai dari semua jenis clownfish. Kalau jenis lain boro-boro ramean di anemon gitu. Kalaupun ada, itu paling jenis Nemo Ocellaris. Tapi suatu saat pasti ada yang diusir juga. Dan yang terusir itu kalau nggak dapet spot yang bagus, dia bakal kena mental. Ujung-ujungnya modar. Jadi di tempat gua ini doang 1 akuarium bisa isi 3 ekor clownfish. Gimana guys? Mau coba pelihara? Gas lah pelihara. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, kalian bisa kasih like dan follow channel ini supaya nggak ketinggalan update seputar Reef Tank. Sampai ketemu di next video. Bye bye.